home. Ketemu lagi dengan Madam Suki. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Oke, hari ini Madam Suki akan membuat prediksi lagi tentang Ayu Ting Ting. Ya, karena aku penasaran banget dengan gimana sih setelah ini karirnya dia, setelah diterpa oleh kencangnya hatersnya dia ya, dan banyak sekali petisi yang sudah dibuat untuk si Ayu ini. Penasaran dong? Oh ya, buat kamu yang baru pertama kali terdampar atau baru pertama kali menemukan channel Suki and Diego ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, tidak mau berlama-lama, aku mau melihat kartu Ayu Ting Ting berdasarkan dengan kartu yang membuat aku touch my heart. Oke, apa yang terjadi? Oke, kita tahu bahwa Ayu Ting Ting ini sedang dibuatkan sedang dihantam oleh badai yang sangat keras ya, yaitu hatersnya dia yang bernama Damayanti. Dan posisinya ada di luar negeri, sedang kerja di sana sebagai asisten rumah tangga. Jangan salah lagi ya untuk mengatakannya. Oke. Oke, gini ya, untuk haternya Ayu Ting Ting. Sekarang kita mau melepas dulu. Kalian gak suka dengan Ayu Ting Ting karena dia gimana-gimana maksudnya kehidupan dia atau bagaimana, itu adalah urusan pribadi dia, ya kan? Dan si hater ini yang bernama Damayanti, mungkin juga dia merasa awalnya merasa nggak suka dengan kehidupannya si Ayu Ting Ting ini dan bla 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 lainnya. Akhirnya ia membuat akun yang bernama Gundik Empang ya, yang sekarang sudah dinonaktifkan seperti itu. Dan lepas dari masalah itu semua, hai para haters ya, lepas dari itu semua, kalian nggak suka dengan ucapannya si Igun yang ini awalnya si Igun sahabatnya Ayu Ting Ting membela atau apalah itu, sebagai sahabat wajar lah kita itu membela. Jangankan artis, kita aja kalau punya sahabat, kita punya teman yang tersakiti atau sedih oleh sebuah kasus atau peristiwa, tentulah kita mau nggak mau untuk melibatkan diri, ya kan? Tetapi cara melibatkan diri ini loh, orang masing-masing mempunyai cara seperti itu. Dan waktu itu Igun mengatakan kepleset atau apalah, yang mengatakan kata pembantu ini, dan akhirnya menjadi seperti bola salju yang panas ya, yang kemudian menggelinding kemana-mana ya, dan akhirnya pecahlah seperti ini. Lepaskan dulu dari kata-kata itu, kata-kata yang membuat para pekerja atau saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya. Coba kalian cermati dulu masalah ini dengan baik ya, sehingga kalian lebih bisa menjadi orang yang benar-benar ngerti masalah ini, bukan hanya terbawa oleh sakit hati. Aku tahu lah ya, karena aku juga hidup di luar negeri. Aku hidup di dua negara, ya kan. Saudara-saudara kita yang hidup di luar negeri itu kelihatannya saja enak ya. Kalian kelihatannya enak, ya kan. Tetapi ada hal-hal memang yang sangat-sangat sedih ketika kita itu jauh dari keluarga, dari orang tua, bener kan? Kita merindukan suasana Indonesia yang kita bisa ketemu kapan aja dengan teman-teman, bisa ngobrol, bisa hahaha ya. Suasana-suasana di Indonesia itu loh yang kadang-kadang sangat memang membuat kangen, seperti orang-orang seperti kita, ya kan? Nah, dan juga adaptasi-adaptasi lain yang sangat luar biasa ya. Aku sangat mengerti sekali. Tapi tolong dalam hal ini, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri bekerja sebagai art ya, kalian memang adalah kalian ini merupakan devisa negara ini memang ya, karena banyak sekali jutaan orang yang dari Indonesia mereka pergi ke luar negeri untuk menjadi pahlawan keluarga. I really appreciate about that
ya. Oke, karena kita sama-sama ada di luar negeri, jadi aku tahu gimana rasanya. Sebenarnya gini loh, kalian yang merasa apa ya, merasa melo ya, merasa sakit hati dengan ucapan Ivan Gunawan di sini, sebenarnya itu adalah merupakan kalian apa, kerinduan dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan anak dan lain-lain. Akhirnya karena kalian ini sedih, merasa jauh dengan orang tua, mendapatkan omongan seperti itu. Ada, well, kita lepaskan dulu emosi kita ya. Saudara-saudaraku yang ada di luar negeri yang bekerja di sana sebagai pahlawan keluarga. Jadi jangan sampai emosi ini membuat kita menjadi orang yang apa ya, berpikir subjektif seperti itu ya. Oke. Kita berpikir objektif aja. Apakah dibenarkan tindakan Damayanti itu membuat akun palsu ya? Kemudian dia mengumpulkan para haters yang which is itu dilakukan selama 2 tahun lebih ya. Misalkan kalian menjadi di posisi Ayu, bagaimana? Jangankan posisi Ayu ya, misalkan ya, kalian punya sahabat atau punya saudara yang nasibnya seperti Ayu Ting Ting. Apa yang kamu lakukan? Dihina 2 tahun lebih dengan postingan itu sekitar 1.700-an katanya ya. Dan bukan itu aja, ternyata si Bilqis anaknya yang nggak tahu apa-apa, yang masih kecil, dibilang itu nggak perawan lah, dibilang kata-kata yang sangat tidak pantas. Misalkan kamu di posisinya Ayu, jangankan deh kamu jadi Ayu Ting Ting, kamu jadi saudaranya aja, saudaranya Ayu Ting Ting, atau kamu temennya Ayu Ting Ting, gimana? Ayo, aku mengajak apa ya, my dear saudara-saudaraku yang bekerja di luar negeri, ya, jangan terpancing dengan emosi. Aku tahu kalian ini merindukan Indonesia, kalian ini sangat rindu dengan keluarga, ya, banyak sekali adaptasi yang kalian harus apa ya, harus lakukan, ya. Oke. Kalau kita berada di posisi orang tersebut, kita akan mengerti bahwa apa yang dilakukan Damayanti itu sangat gak pantas. Ya, kita lepaskan dulu nih. Nah, apa yang diomongkan oleh Ivan Gunawan, misalkan kalian terkoyak atau tersakiti dengan kata pembantu. Bukankah presiden juga pembantu rakyat? Iya kan? Pembantu itu adalah profesi. Seperti aku juga. Misalkan aku di calling sama klien aku, Madam Suki, aku punya hal ini, seperti ini. Kemudian aku menggunakan intuisi aku. Kadang gini ya, kita seperti aku reader tarot. Ketika aku ada orang membaca kartu-kartu ya, membaca masalahnya lewat kartu ini ya. Ini kan alat untuk membaca energi atau keahlian untuk membaca masalah orang ya, dibaca, diintip. Nah, ini adalah keahlian untuk mengintip sebenarnya. Jangan dikira loh, ketika aku mengeluarkan kartu-kartu itu, aku kemudian membacanya, itu selesainya aku nggak seperti apa ya, aku seperti orang yang kehabisan tenaga, aku kecapean, aku seperti lari yang terengah-engah, atau aku pusing, habis itu aku mual. Kan sama aja aku bekerja, kan sama aja aku membantu, kan sama aja aku pembantu dari klien aku, karena ini adalah profesi ya. Jadi jangan mudah untuk tersulut gitu maksud aku. Oke, anyway, kembali lagi ke pembicaraan awal. Bagaimanakah karir Ayu Ting Ting setelah ini? Oke. Ketika orang-orang menandatangani petisi ya, yang jumlahnya banyak sekali. Jadi petisi itu gunanya apa ya?
Jadi kalau misalkan kalau artis ya, kita buat petisi, kita berharap dia diboikot atau apa ya, tidak digunakan oleh stasiun TV lagi. Barangkali itu belum terjadi di Indonesia ya, karena semakin orang itu dihujat, semakin orang itu dibicarain, sebenarnya itu akan membuat reputasinya akan, atau apa ya, akan semakin dibicarakan orang dan akhirnya dipakai dengan banyak TV. Seperti itu ya. Karena ini ada dua blok, suka dan nggak suka ya. Tetapi sepertinya aku melihat dengan berjalannya waktu ini, banyak orang yang akhirnya menyukai Ayu Ting Ting ya, dan Ayu Ting Ting akan semakin diidolakan oleh banyak orang ya. Kita tahu bahwa untuk menjadi artis itu sangat tidak mudah ya, banyak sekali lika-likunya. Sekarang kalau kita mau lihat apa ya, kilas balik seperti Ayu, bukan saja Ayu Ting Ting ya, seperti Agnes Monica, iya mau nggak mau aku harus menjadi orang yang disiplin ya, seperti Cinta Laura ya. Kita melihat mereka itu adalah orang-orang yang pinter ya, anak-anak yang pinter, yang cantik, yang mempunyai fokus, yang bukan saja mereka ini ya, mereka cantik dan populer, tapi mereka juga pinter ya kan. Kita bisa melihat bagaimana kadang-kadang seperti orang kita aja nih, seperti kita aja, kita berpikir bagaimana ya, dia itu udah sibuk syuting bla bla bla, mereka pinter bagaimana mereka mengatur waktu ya, seperti itu. Jadi ini Ayu Ting Ting akan sangat disukai banyak orang lagi. Mungkin waktu itu kita menjadi apa ya, menjadi omongan, dia menjadi omongan bahwa Ayu Ting Ting ada apa-apa dengan Raffi Ahmad kayak gitu ya. Anyway, aku mau kasih bocoran bahwa orang-orang yang di TV atau orang-orang yang artis-artis, intinya mereka adalah public figure dan mereka adalah entertain ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mengentertain dirinya supaya mereka menjadi sesuatu ya. Nah, kalau misalkan Ayu Ting Ting kemudian katanya ada ini dengan main mata atau apalah ya dengan Raffi Ahmad ya kan, itu sebenarnya adalah apa ya, udah disetting, udah dieksekusi dengan natural. Bahasanya seperti itu ya. Jadi apa-apa yang kita lihat di televisi, di layar apa ya, di layar kaca, itu semuanya sudah disetting. Bahkan ada acara-acara yang waktu itu dulu ya, aku inget banget, aku juga sampai gemes ya. Ada seorang yang orang laki-laki yang kemudian ketahuan katanya sama selingkuhannya, kemudian digebukin sama istrinya, datang ada kru yang kemudian datang. Hello. Itu semua settingan sayang. Jadi itu semuanya sudah dieksekusi bagaimana agar TV tersebut semakin banyak dilihat orang, seperti itu. Kenapa Madam Suki tahu? Karena Madam Suki dulu pernah cicip-cicip sebelum tinggal di dua negara, Belanda dan di Thailand. Madam Suki pernah ikut mencicipi dunia film atau sinetron seperti itu. Sinetron. Kenapa tidak dikenal? Kenapa tidak sempat terkenal? Karena keduluan diculik ke Belanda. Seperti itu ceritanya. Oke, well, karir Ayu Ting Ting, dia yang berada di Indonesia saat ini akan dilirik oleh beberapa TV di luar negeri. Wow, kenapa? Karena ada kartu mayor yang keluar ya. Jadi ini adalah minor arkana dan ini adalah mayor arkana. Kalau udah mayor arkana yang keluar, artinya ini adalah sebuah tragedi atau sebuah peristiwa besar ya. Nah ini. Oke, wow, selamat buat Ayu Ting Ting. Akhirnya apa yang kamu dapatkan dari kerja kerasmu saat ini? Karena kiprahmu sudah banyak ya, atau sudah lama juga di Indonesia, barangkali ini juga
sebenarnya gini loh ya, karena kalau kita diomongin atau ada satu badai yang terjadi dalam kehidupan artis atau selebriti yang terjadi, sebenarnya ada dua sisi pastinya. Diomongin itu secara apa ya, secara emosional memang akan sangat tersakiti ya. Tapi secara karir itu akan seperti sebuah lompatan, kita berada di sebuah tangga ya. Tangga step by step kita menuju ke atas. Yang ini aku lihat. Jadi untuk Ayu Ting Ting, aku percaya bahwa kamu adalah tipe orang yang kamu dikuatkan oleh lingkungan kamu, oleh orang tua kamu ya. Yang aku lihat di sini mama papa kamu adalah orang-orang yang menjadi apa ya, support terpenting dalam kehidupanmu, juga anak kamu ya. Itu yang aku lihat, juga para sahabat kamu. Jadi boleh kamu sebagai manusia, we just human being, pastilah secara emosional kamu pasti akan terbanting ya kan, terluka ya dengan ini semua. Tetapi aku percaya bahwa ini adalah sebuah pintu gerbang kamu untuk menuju ke tahap yang lebih besar lagi, tahap yang lebih membuat kamu menjadi something ya. Dan aku melihat kartu mayor lagi di sini. Oh my god. Di sini ada kartu namanya Emperor ya. Di sini ada promosi. Promosi untuk Ayu Ting Ting. Promosi ini adalah promosi yang nggak main-main. Jadi promosi ini dilakukan bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Nanti gaunmu akan sudah sampai ke luar negeri sayang. Jadi mungkin saat ini TV Korea sudah mengincar kamu. Mungkin nanti ada TV-TV lain seperti mungkin Malaysia, mungkin Singapura sendiri, atau mungkin ya masih di Asia ya yang aku lihat ya. Tetapi ini sudah tahap kamu untuk melebarkan sayap kamu sayang. Oke? Jadi selamat buat Ayu Ting Ting. Di sini kamu harus mempunyai apa ya, sebuah hati yang cukup lapang, cukup besar untuk membedakan hal-hal dari emosi kamu dan hal-hal yang memang untuk menuju karir kamu ya. Dan di sini kamu harus mempunyai api. Api itu adalah semangat. Semangat itu adalah sebuah spirit ya. Karena nanti ketika kamu berada di luar negeri, seperti aku ya, ketika aku berada di Belanda, aku juga otomatis aku harus mempelajari bahasanya, paling tidak ya kan, bisa mengerti, paling enggak harus belajar, harus bersosialisasi dengan orang-orang di sana. Yang harus kamu tahu adalah bagaimana karakter dari negara yang akan kamu tuju nanti. Seperti orang Belanda itu kan orangnya warm ya, orangnya hangat. Ketika kita berada atau ketemu orang, mereka selalu menyapa, hoi, ya kan, goedemorgen, hoi, hoi itu adalah sapaan ya, goedemiddag. Nah itu jadi kita harus mengerti karakter dari orang-orang negara yang kita tuju, apa yang mereka tidak suka. Seperti orang Thailand ya, ada hal-hal yang mereka sangat tidak suka dan mereka sangat sensitif sekali, dan aku harus tahu itu. Dan orang-orang Belanda sendiri, kalau orang Belanda, mereka orang-orang yang kerja keras, mereka sangat pekerja keras ya. Ibaratnya kalau kita kerja tuh telat 10 menit udah suruh pulang, seperti itu. Dan bekerja adalah bekerja dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Jadi Ayu harus tahu untuk hal ini ya sayang ya. Jadi kamu ketika menuju negara tersebut, kamu harus tahu apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Nah, belajar juga bahasanya sedikit-sedikit, karena di sini kamu akan beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu lihat di sini ada singa. Singa itu adalah haters kamu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang setiap saat memantau kamu
Apapun itu, misalkan Ayu salah atau apapun, mereka akan siap untuk mengaum, ya. Mereka hanya mengaum, sayang. Tidak akan menerkam kamu. Karena apa? Hater kamu tidak akan menerkam kamu karena kamu mempunyai api. Api adalah semangat kamu. Oke, sukses buat Ayu. Dan kemudian aku melihat di sini, oh my god, Ayu, congratulations, felicitated ya. Di sini karir kamu akan sangat melambung, sayang. Ya, karena di sini kamu akan banyak disukai nantinya di TV-TV di negara yang kamu tuju. Congratulations. Oke, itu tadi adalah pembacaan tentang prediksi karir Ayu ke depan setelah ia dihantam oleh haters gitu. Oke, buat kamu yang memiliki masalah apapun itu ya, dan aku juga untuk orang-orang yang seperti Ayu memiliki kasus-kasus seperti Ayu Ting Ting, kalian dibully, kalian mempunyai trauma, ya kan? Bisa datang ke Madam Suki, nanti aku bisa menghealing kalian. Tapi sebelumnya ada baiknya kamu atau kalian datang ke aku untuk melihat tarot ya. Kenapa tarot? Karena tarot adalah sebuah media untuk membaca ya, untuk membaca energi kalian ya. Jadi ini jangan takut kamu nanti berpikir bahwa karena I know ya about Indonesia because I am an Indonesian ya. Some Indonesian thought ya, orang Indonesia berpikir bahwa sebagian sih ya, sebagian mereka yang tidak mengerti tentang energi, mereka menganggap bahwa tarot ini adalah sebuah klinik atau sebuah magic, ya kan? Sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Apakah aku ketika menggunakan kartu ini aku makan menyan? Of course not. Ketika aku membaca ini, aku menghubungi jin tomang atau jin-jin mana aja. Jin apa ya? Jin apalah. Mungkin aku menghubungi mereka dulu, ayo kamu bantu aku yuk gini 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 ya. Ada juga sih orang-orang yang berpendapat, orang-orang yang fanatik ya terhadap agama. Mereka juga berpikir bahwa apa yang aku lakukan ini apa ya bisa berhubungan dengan apalah istilahnya dikait-kaitkan dengan jin atau hal-hal yang seperti tadi aku katakan ya. Sekali lagi ini adalah tarot adalah sebuah keahlian membaca energi. Energi siapa? Energi orang yang aku baca agar mereka terhubung dengan inner wisdom mereka sendiri. Kenapa dikatakan misalkan orang yang membaca ini atau orang yang bisa memberikan apa ya vision di intuisi mereka dikatakan orang fortune teller. Fortune teller artinya adalah orang yang bisa membaca masa depan. Oke, anyway, nggak ada satupun manusia yang bisa membaca masa depan. Aku pun begitu. Apa yang terjadi dengan kita sendiri 5 menit, 10 menit, 1 hari kemudian kita nggak ada tahu, ya kan? Bahkan kita nggak pernah tahu kematian kita kapan, ya kan? Atau apa yang menjadi otoritas Tuhan, seperti kita lahir ya, kita jenis kelamin kita itu kan otoritas Tuhan. Kematian kita, kelahiran kita itu nggak ada yang tahu, ya kan? Yang dikatakan di sini fortune teller adalah orang yang membaca ya rambu. Nah, misalkan ini masa depan ya. Ini adalah rambu-rambu yang bisa kita baca. Misalkan ketika kamu memilih rambu yang A atau jalan A atau yang B, resikonya seperti ini. Kalau kamu ada di sini, di jalan yang ini, kamu nanti resikonya seperti ini. Karena apa? Hidup is choice. Kita itu hidup diberikan kesempatan juga keputusan yang harus kita lakukan. Dan ingat bahwa keputusan itu, itulah yang akan membawa kita ke masa depan. Itu maksudnya tentang fortune teller. Oke, begitu saja. Banyak cinta buat kamu. Send love and light. Yuhuu!
ketemu lagi nanti di pembacaan berikutnya. Jangan lupa untuk titip like, share, dan subscribe ya. Dan untuk apapun yang kalian mau, kamu bisa berikan komentar apa nanti yang akan aku prediksikan ke video-video yang mendatang.